Shalom. Kayaknya kurang semangat ya. Ini habis liburan atau udah mulai sibuk? Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan mengenai hidup oleh roh di kesempatan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja. Dan mari Tuhan, Engkau mau ambil alih lalu lintas berpikir kami, semua asistensi kehidupan kami. Ruangan ini ruangan hati kami. Intervensi kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mengganggu kami dan mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah sendiri yang mengambil alih tempat ini. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami pulang, kami kembali ke kediaman kami dengan segala kesibukan, firman boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Yang percaya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karakter Kristus yang berikut, yang terakhir di bulan ini, hidup oleh roh. Bapak Ibu, memang hidup oleh roh ini kadang-kadang kita anggap biasa-biasa saja. Saya mau katakan memang ada pepatah katakan Allah bisa karena biasa. Tapi saya mau katakan ini bahaya. Jadi jangan pernah kita berpikir begini, waktu saya terima Yesus, saya hidup dan berjalan bersama-sama dengan Allah dalam roh. Betul? Iya kan? Tapi saya mau katakan dulu, kalau di dalam rumah ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, entah ayah habis main bola penuh dengan lumpur, begitu penuh dengan lumpur, belum mandi, belum apa-apa, masuk ke kamar langsung tidur, boleh nggak? Halo, ini rumah bersih tersapu, rapi teratur. Tapi, tapi ayah atau seorang anak dari anak kita habis main bola dalam lumpur, datang bukannya mandi, langsung capek berbaring di tempat tidur, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Apa beda dengan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita waktu kita terima Yesus? Kita memiliki keselamatan, tapi kita masih hidup dalam dosa. Boleh nggak? Ada yang katakan begini, nggak apa-apa. Allah toleransi kok, kita anak Allah, udah dapat keselamatan. Ingat, Tuhan punya batas kesabaran. Tuhan juga adil. Tuhan itu bukan satu sisi, kasih aja, tapi ada ketegasan. Jadi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Yang sudah dapat katakan amin. Kayaknya satu orang deh. Mari kita buka HP kudus kita. Kita cari di Alkitab HP. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Ini ayatnya singkat kok. Kita baca silih berganti. Oke, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hidup menurut daging atau roh. Ada pilihan, daging atau roh. Gak bisa dua-dua. Bisa ya? Oh, saya mau naik kapal gede, saya juga mau naik kapal kecil. Boleh nggak? Halo? Saya mau naik motor yang dibawa mama, saya juga mau naik motor yang dibawa papa. Boleh nggak? Nggak bisa. Pilih, papa atau mama. Bisa ya? Oke. Ayat 16 demikian, ayat 17 nanti kita seterusnya silih berganti. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah berbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat 26 sama-sama, 2, 3, 4. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Berbicara mengenai hidup oleh Roh, saya senang sekali. Karena apa? Bidang saya itu memang kalau di dunia konseling itu saya paling menikmati pelayanan-pelayanan khusus, apalagi pelayanan-pelayanan yang dibilang spektakuler ya, apalagi orang diikat, diganggu, dirasuk. Nah, itu paling senang saya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, waktu kita lahir, ingat ya, waktu kita lahir itu roh manusia kita miliki. Karena Allah memberikan apa? Roh manusia. Ini ayatnya. Saya akan baca buat kita ya. Ini perlu kita perhatikan. Roh manusia ini yang luar biasa. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ya, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan. Jadi waktu kita lahir, ada roh manusia. Waktu kita menjadi embrio di dalam perut ibu kita, ya, spermatozoa dan ovum ketemu, itu sudah terjadi kehidupan. Kehidupan ini jangan coba sekali-sekali kita mengatur cara Tuhan untuk menggugurkan dan sebagainya. Bahaya. Waktu kita lahir, roh manusia ini ada pada kita karena apa? Allah menghembuskan napas kehidupan bagi kita, siapapun kita. Nah, roh manusia kita ini yang pertama. Maka itu kalau kita lihat hidup oleh roh, ini ada 3 macam roh yang perlu kita ketahui. Pertama, roh kita manusia, roh kehidupan yang ada pada kita. Yang kedua, ada roh jahat. Roh jahat ini bagaimana kita tahu? Kita kadang-kadang nggak tahu. Karena apa? Terbiasa. Waktu kita lahir seperti saya ya. Kalau kami di Ambon itu, kalau kakek nenek itu sayang sama cucunya, kami itu dimandiin secara khusus. Entah jam 12 malam, bukan pakai kembang 7 rupa, enggak. Tapi pakai golok, pakai batu gitu ya. Saya juga bingung. Pakai golok, pakai batu gitu ya. Kalau di Pulau Jawa ini kita sering dengar apa? Kembang 7 rupa ya. Kalau di sana enggak percaya kembang-kembang. Tapi kalau bawa kembang semua lari. Kalau malam-malam kita lari pagi, terus tiba-tiba ada bawa kembang, semua kabur. Berarti ada yang lain. Ada hantu. Maka itu coba kita sebut 2 kali kata Tuhan. Terselip kata apa? Tuhan. Terselip kata hantu.
tipis. Tuhan, Tuhan, ada hantu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu kita lahir roh kehidupan ini ada pada kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, pilihan kita ada pada roh Allah atau roh keinginan kita yang dikuasai oleh roh jahat? Yang mana kita mau pilih? Ada banyak orang katakan begini, kalau saya terima Yesus ya sudah, saya selamat. Boleh dong saya mau berbuat dosa? Jangan coba-coba. Tadi kan ada ayatnya ya, jangan coba-coba. Waktu kita berbuat dosa, kita jatuh di dalam kubangan dan kita menikmati kubangan itu. Ingat, terima Yesus berarti kita menjadi umat pilihan. Sekarang pilihan itu ada pada kita. Allah tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Belok kiri, belok kanan, gitu. Sekarang ada lagi ya, ada teknologi baru yang saat ini ada banyak hamba Tuhan sudah pakai untuk berkhotbah. Seolah-olah manusia. Bisa Bapak Ibu? Ini bahaya. Nah, ini yang dipakai ini, apa ini benar dari Allah atau bukan? Ingat, segala macam cara iblis pakai untuk mempenjarakan manusia dan ingin membuat manusia benar-benar terjerumus tanpa disadari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita lahir, roh manusia itu ada pada kita. Waktu kita terima Yesus, roh Allah ada pada kita. Bisa Bapak Ibu? Nah, waktu roh Allah ada pada kita, kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Maka itu doa yang paling sempurna dan doa yang paling luar biasa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Doa Bapa kami. Tapi ingat, waktu Allah menjadi Bapa kita, apakah kita semau kita untuk bebas menjadi seorang penjahat, menjadi seorang pendosa? Ingat Bapak Ibu, Allah memang mengampuni kalau kita mau datang dan bertobat. Tapi kalau kita buat lagi, Bapak Ibu, siapa sih yang orang tua senang lihat anak kalau udah ditegur buat lagi? Senang nggak? Pasti apa Bu? Pasti marah, bahkan dihajar. Kalau saya dulu punya rotan. Kalau sudah nggak bisa, pantat dihajar. Firman Tuhan juga ya dan amin. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Kalau hajaran dari Allah sudah tidak bisa lagi, saya suka katakan begini, saya suka bercanda. Ingat loh, kalau Tuhan hajar kita pergi pakai motor, nyangkut di motor, nggak balik-balik. Mau nggak? Kalau buat saya, kalau Tuhan hajar saya, mati-mati sekalian. Jangan buat setengah mati, kasihan. Saya udah setengah mati, istri saya setengah mati, anak-anak saya setengah mati, cuma karena apa? Layani saya. Terus kita semua bisa maju nggak? Nggak akan maju. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang pertama, roh manusia. Oleh sebab itu ada roh Allah. Waktu kita terima Allah, Markus 14 ayat 36 katakan demikian. Katanya, kata Yesus, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini dan daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini kata Yesus. Karena apa? Dia sumber dari roh itu. Dia saja katakan ya Aba ya Bapa. Waktu kita terima Yesus, kita menjadi sama dengan Kristus, anak-anak Allah. Kita punya derajat lebih tinggi. Maka itu kalau dikatakan manusia ciptaan yang paling mulia, ya dan amin. Ada banyak ciptaan yang Allah ciptakan, tapi semua ciptaan itu tidak sempurna kayak manusia. Coba, hewan punya akal pikiran enggak? Dia cuma punya insting. Dia tidak punya kemauan. Kalau hewan punya kemauan,
Monyet-monyet itu bisa jadi manusia loh. Maka itu kalau teori bilang manusia berasal dari monyet, siapa yang setuju? Saya nggak mau setuju. Karena monyet ya monyet, betul ya? Manusia ya manusia. Dan yang membuat teori itu orang yang memang gagal menjadi hamba Tuhan. Kecewa dengan diri sendiri dan Tuhan. Akhirnya mulai bikin teori yang macam-macam. Gak ada. Kalau memang manusia berasal dari monyet, monyet itu udah gak ada. Tapi kenapa monyet masih ada? Bisa ya? Jadi bukan, manusia bukan berasal dari monyet. Manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Allah, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau tadi Yesus katakan ya Allah, ya Bapa. Nah, ini waktu kita menjadi anak Allah, Roma 8 ayat 15 itu jelas. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Waktu saya menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Tidak menerima Yesus, menjadi anak iblis, setan, hantu, bukan anak Tuhan. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau menjadi anak Allah, waktu terima Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada. Kita nggak perlu takut. Jadi kalau ada orang katakan begini, di sana ada hantu. Hantu? Coba sebut 2 kali kata hantu, terselip kata hantu. Ada Tuhan. Kenapa mesti takut? Kita anak Allah kok. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu buktikan bahwa kita anak Allah. Nah, kalau roh yang ada dalam kita lebih besar, boleh nggak kita kenal godaan, cobaan? Halo, boleh nggak? Itu ada duit tuh, ambil aja. Toh nggak ada yang tahu. Bisa ya? Boleh nggak kita ambil duit yang bukan punya kita? Memang gak ada orang yang lihat, gak ada orang tahu. Boleh nggak? Itulah cara iblis. Kalau kita benar-benar orang yang memiliki otoritas menjadi anak Allah, berarti roh Allah ada pada kita. Roh Allah bergabung dengan roh kita manusia menjadi satu. Nah, roh ini berjalan bersama-sama dengan kita. Boleh nggak kita mencobai Tuhan Allah? Coba-coba berbuat dosa. Ini bukan rumah saya, tapi saya masuk ke situ. Boleh nggak? Nggak boleh. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita manusia. Dan jangan sekali-sekali kita mencobai Tuhan. Kalau kita mencobai Tuhan, Tuhan baru sentil. Barangkali Tuhan sentil, napas kita udah mencong-mencong. Udah gitu ya? Udah setengah bernapas. Belum lagi dia centil. Kalau dia sentil kita bagaimana? Apa yang terjadi? Jangan-jangan jalan juga jadi miring. Bukan cuma itu, segala berkat yang dia siapkan bagi kita, dia stuck. Mau nggak kita bertobat? Kalau mau bertobat, berkat ini akan mengalir lagi kembali. Nah, oleh sebab itu, roh Allah yang ada bersama-sama dengan kita kalau kita terima Yesus. Kisah Rasul 17 ayat 25 katakan begini. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kurang apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dari segala sesuatu kepada semua orang. Itulah roh Allah. Roh manusia, roh kehidupan waktu kita lahir bersama-sama dengan kita. Orang tua membimbing kita, kita besar. Kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Boleh nggak Pak Yaneman kasih tangannya dong, saya mau lihat garis tangannya. Boleh nggak? Halo, boleh nggak kalau ada orang yang datang begini, Pak Yaneman mana tangannya, boleh lihat dong, saya mau lihat garis tangannya. Boleh nggak kita kasih?
Bapak Ibu jangan percaya. Itu semua bohong. Saya punya garis tangan nih M. Tapi kok dikatakan, wah umur kamu nggak panjang, ini cepat meninggal. Mati nggak? Puji Tuhan saya mati. Tapi mati karena apa? Dosa. Dan saya hidup bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Waktu saya hidup dalam dosa, aduh. Mau cewek cantik seperti apa ya? Seperti artis kecil. Asal baca mantra di rokok, belaga aja sambil ngerokok, gitu ya. Nanti ikut. Bisa ya? Bagus nggak? Halo? Itu hidup di dalam dosa. Waktu saya mati oleh dosa, saya hidup dalam Kristus. Luar biasa. Saya merdeka. Tapi banyak kali kita salah mempergunakan kemerdekaan itu. Sehingga kita pilih apa? Lebih enak kalau dosa itu memang kelihatannya manis-manis, sedap-sedap, ngeri gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya membuat kita udah makin menjauh dari garis rencana Allah. Kalau tadi ini garis rencana Allah seperti kereta api, mulai bergeser dikit. Kereta api itu kalau cuma bergeser dari rel sedikit, habis. Apa yang terjadi? Celaka. Kalau manusia sedikit masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Besok ke gereja minta ampun lagi. Besok buat lagi. Dia nggak tahu bahwa dia udah mana? Udah makin jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Terbiasa berbuat dosa, membuat roh jahat itu menguasai kita. Maka itu kalau kami suka melayani secara pribadi, ya, kalau roh-roh jahat itu yang menguasai seorang, waktu dipanggil ke depan itu muncul, orang itu nggak ngerti. Orang itu nggak ngerti. Tapi waktu kita tunjukkan, ini siapa sih? Waduh, nggak tahu tuh. Bisa? Kenapa? Karena tadi kita membuka celah. Roh manusia, roh kehidupan kita membiarkan dia untuk memilih yang jahat, maka kita tercemar. Sama aja kayak baju putih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baju putih itu kalau dipakai enak, kelihatan bersih. Tapi coba kalau kita makan mie, kuah bakmi aja dikit, gitu ya. Enak nggak kita lihat baju putihnya? Udah gede kayak anak-anak makannya, gitu ya. Gak enak lagi. Waktu kita cuci dengan cara yang tidak baik, hilang nggak? Nggak hilang. Akan berbekas. Sama. Dosa seperti itu, dosa mulai menempel. Tak! Kita tidak membereskan dengan Tuhan, makin nempel. Buat lagi, makin nempel. Akhirnya baju putih itu gimana? Gak enak dilihat. Ya bolehlah dibikin warna-warni lah, pakai uang tes ya, jadi biar keren lagi. Tapi saya katakan tidak enak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu kita membuka kehidupan kita, kita melibatkan iblis di balik roh kehidupan kita, maka roh jahat menguasai kita. Lukas 13 ayat 16 demikian katakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Siapa dia? Dia orang percaya. Dia orang yang ada di gereja. Dan waktu Yesus mengajar di rumah ibadah, Yesus melihat perempuan ini. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Sudah sembuh belum? Kata telah sembuh, sudah belum? Belum, masih proses. Ibu ini mau enggak? Waktu ibu ini respon, Yesus tumpangkan tangan, sekejap juga. Dan Yesus katakan apa waktu diprotes? Bukankah perempuan ini yang telah 18 tahun diikat oleh iblis? Saya nggak tahu. Bisa saja kita udah diikat, bisa seusia kita. Waktu kita lahir, kakek nenek mandiin kita. Atau kalau di daerah saya, di daerah Ambon itu begitu sakit, ya, disumbur, makan apa, makan jahe itu, baru disumbur, gitu ya. Saya kadang-kadang kalau ingat-ingat, saya ingat begini, kok mau ya saya ya, dulu kecil-kecil,
Waktu masih jadi anak iblis suka dipergunakan seperti itu, nggak jijik ya? Air liur orang tua itu kok muncrat di muka, masuk di mulut, bisa gitu ya? Tapi saya mau katakan, itulah salah satu contoh. Itulah cara permainan roh jahat. Roh jahat itu coba mengganggu dan menjebak kita. Ini yang pertama. Kalau kita membuka kehidupan kita, kita membiarkan roh jahat. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Tapi Kristus datang untuk apa? Memberikan hidup dan segala kelimpahan. Ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mau lihat hidup oleh roh, ini sangat indah. Tetapi buah roh ia adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau ada di antara kita tidak ada hal-hal ini, perlu kembali lagi dekat dengan Tuhan dan bilang, katakan gini, Tuhan ampuni saya kok nggak bisa menguasai diri. Ada teman saya udah hamba Tuhan, takut kalau berkhotbah mengenai penguasaan diri. Kenapa dia takut berkhotbah mengenai penguasaan diri? Karena dia sampai saat ini belum bisa menguasai diri. Terus saya katakan, lah kalau begitu Anda ini hamba Tuhan atau hamba? Coba 2 kali sebut kata Tuhan, terselip kata Tuhan, Tuhan, terselip kata hantu. Nah, mau yang mana? Kan gitu ya. Lah kalau kita nggak bisa berkhotbah mengenai diri kita, wah, berarti ada satu cengkraman yang luar biasa yang coba menguasai kita sehingga kita tidak bisa lepas dari hal itu. Kita mesti katakan, kita orang merdeka, bebas mempergunakan otoritas dan kuasa Allah. Tapi waktu kita jatuh ke dalam dosa, otoritas dan kuasa Allah itu Tuhan angkat. Karunia Tuhan berikan cuma-cuma bagi kita orang percaya yang melibatkan Allah dalam hidup kita. Tapi waktu kita terhanyut dengan dosa, Tuhan tahan. Bahkan Tuhan ambil lagi karunia-karunia itu. Mau pilih yang mana? Ada teman saya punya karunia luar biasa. Waktu sebelum dia pergi sekolah teologi, dia bikin lagu. Bung Yarman, kalau nanti saya balik kita rekaman ya. Oke, saya bilang puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu dia ambil sekolah, setiap Sabtu weekend itu mereka harus ke daerah melayani. Dan teman-teman ajak, ayo dong, ikut dong. Kamu main gitar buat kita lah. Dia bilang, kalian tahu dari mana saya bisa main gitar? Bisa Bapak Ibu perhatikan. Kan kamu pintar main gitar. Ah, saya nggak bisa kok. Kok kalian main sebut aja saya bisa? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia mau main lagi itu gitar, mau bikin lagi lagu, nggak bisa. Setiap kali tangannya pegang senar, apa yang terjadi? Seperti strum. Dan akhirnya dia stres, drop out dari sekolah. Kelanjutannya bagaimana? Game over. Tinggalkan dunia ini. Frustrasi. Nah, kita mau pilih mana? Talenta yang Tuhan berikan buat kita, kita pergunakan atau kita mau untuk diri kita dan tidak mau mengembangkan itu. Itu juga dosa. Nah, sama seperti teman saya. Akhirnya lagu yang dia buat kemana? Gak bisa untuk direkam. Dia udah gak ada. Kan gitu ya. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, hidup menurut daging itu sangat menggoda kita. Contoh, kalau kebiasaan kita bangun pagi-pagi itu sikat gigi dulu atau minum dulu, kan gitu ya. Itu terserah buat kita lah. Ada yang sikat gigi dulu, ada yang minum dulu, boleh ya. Tapi saya mau katakan, waktu kita bangun pagi-pagi mata kita terbuka, yang kita cari itu bukan cari hadirat Allah, itu juga dosa. Cari dulu hadirat Allah, datang. Kalau dulu saya masih anak muda, saya tuh senang kalau di depan tempat tidur saya berlutut, saya berdoa. Kalau kebiasaan kami di Indonesia Timur, ini piring bulat, ada tutupan,
baru berdoa di depan itu. Namanya piring nastar. Jadi setiap gaji yang kita dapat, perpuluhan sudah ditaruh di envelope buat ke gereja. Uang persembahan selama minggu berapa, 5 minggu sudah ada di situ. Jadi selalu didoakan. Jadi kalau ada di dalam rumah yang ambil 5 perak aja, itu ketahuan. Ketahuannya apa? Sakit. Bisa ya? Mau beli layangan ambil 10 perak sakit. Mengaku dosa, balik lagi. Tapi saya katakan tradisi begitu sebenarnya bagus-bagus, tapi tidak bagus juga. Membuat kita terikat. Berdoa itu tidak di suatu tempat, tapi di mana? Di mana saja. Berdoa itu berbicara dengan Allah, tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Karena apa? Roh Allah ada dalam kita. Kita menjadi satu dengan Allah. Kita bukan lagi manusia gampangan, tapi kita anak Allah. Kita berhak memanggil Allah itu ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kenapa agama lain gak bisa? Karena tidak punya hubungan. Dan di dalam dia cuma roh kehidupan dan roh yang lain, bukan roh Allah. Tapi kalau roh Allah ada dalam kita, daging kita tinggalkan. Minggu capek, kuliah, kerja, tidur aja dah. Ngapain ke gereja? Bahaya. Ini tanda-tanda dosa itu mulai dari hal-hal yang kecil, mulai mengganggu apa? Pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu kemauan kita. Akhirnya kita terjebak. Itu cara iblis. Waktu kita memanjakan tubuh kita, kita mendukakan hati Allah. Sebab apa? Tubuh juga perlu diurus. Makanan rohani juga perlu buat kita. Maka itu, hidup oleh daging, nah ini bahaya. Hidup menurut daging, itu ayat firman Tuhan itu Galatia 21 ayat 5 tadi dia katakan begini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita mau pilih yang mana? Hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Hidup dalam daging itu ada tanda-tanda bahaya. Maka itu ada di sini ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Percabulan Yunani, pornoia, yaitu kelakuan dan hubungan yang tidak normal, termasuk menyenangi hewan lebih daripada Tuhan, dosa. Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita berpikir begini, gak apa-apa dong kita punya hewan piaraan. Tapi coba lihat, ada hewan peliharaan itu lebih disayangin daripada keluarga di dalam rumah. Nah kalau ini terjadi Bapak Ibu, kita segera minta ampun. Ada orang yang begitu hewan peliharaannya meninggal, waduh, semangatnya patah, ya, mulai murung, mulai tidak berdaya. Lah, kok hewan lebih berharga? Begitu ya? Kenapa nggak cari Tuhan? Nah ini udah dosa. Yang kedua, kecemaran. Itu bahasa aslinya dikatakan katarisia. Ya, katarasia ini yaitu dosa yang memperbudak, yang jahat, yang kotor, merasuk pikiran dan keinginan hati kita. Jadi kalau roh manusia itu ada, maka itu sebelum orang percaya kepada Yesus, dia mau berbuat sesuatu yang tidak baik, itu ada pertentangan dalam hati. Waktu dia lakukan itu, di sini tidak nyaman. Karena apa? Hati. Nah, waktu hati kita dikuasai oleh kejahatan, maka seluruh asistensi kita dikuasai.
Bapak Ibu, saya cuma aminin firman Tuhan yang diubah menjadi pujian. Hati yang gembira adalah obat. Amin enggak? Amin. Pada cuma apa? Hati yang gembira. Tapi ada orang yang nyanyi gini, hati yang gembira, haha, adalah obat. Itu tanda-tanda apa? Masuk lagi. Bisa ya? Ya kalau hati yang gembira ya, hati yang gembira, haha, adalah, iya kan? Ekspresi. Supaya apa? Energi yang baik itu akan mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau semangat yang patah, keringkan tulang. Iya. Maka itu kalau kita lihat orang yang patah semangat, yang nggak ada gairah, coba kita perhatikan. Itu nggak lama itu. Kita hitung aja waktu. Dia kalau udah begitu, ya mulai deh. Nafsu makan udah nggak ada, udah. Kalau nggak cepat bawa ke dokter, ya sudah. Beli tempat di Jakarta ini mahal ya, lumayan. Saya bilang sama istri, boleh dong kita ambil Sandiago ya. Ada berapa keluarga kita patungan aja gitu ya. Jadi nggak perlu urus-urus kan. Kalau yang kita ambil biasa-biasa bagaimana? Perlu diurus nggak? Tiap tahun harus bayar pajak. Nggak bayar pajak bagaimana? Hilang. Nggak ada lagi. Yaneman nggak ada bekas, ya kan? Dulu Yaneman ada, tapi di mana bekasnya? Nggak ada. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, hawa nafsu Yunani, aselgeia. Aselgeia ini sesuatu yang mengikuti nafsu, keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Maka itu kalau kita lihat ya, orang-orang yang dirasuk roh jahat, coba kita lihat. Mereka pakai baju setengah jadi pun mereka anggap cuek aja. Karena apa? Gak ada lagi malu. Bisa Bapak Ibu? Nah kalau ada orang yang sudah begitu, berarti di mana roh Allah? Sedangkan roh Allah itu tertib, ya kan? Tapi kalau orang yang sudah hidup semau gue, nah ini berarti dikuasai oleh sesuatu roh yang mencemarkan roh kehidupannya sehingga dia sendiri tidak sadar. Contohnya, Bapak Ibu kalau lihat anak-anak yang terlibat narkoba, pernah tahu atau pernah kita pakai narkoba? Kalau saya sebelum bertobat dulu senang sekali. Pagi-pagi udah kenal ganja dulu, es teh manis. Kalau malam udah kenal pel, namanya pel BK. Pel BK ini pel untuk anjing gila. Tapi manusia normal minum. Akhirnya apa? Benar-benar kayak anjing gila. Minum air got pun nikmat aja. Jijik. Saya kalau lihat foto saya jijik. Tapi ya itu dulu. Kenapa? Sadar nggak? Nggak sadar. Sebab apa? Dikuasai oleh roh najis tadi. Sehingga perbuatan yang tidak baik pun, yang dilihat orang jorok bagi kita, kita nikmati. Coba Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, jangan sekali-sekali coba narkoba. Waktu kami tanganin orang-orang yang terlibat narkoba, itu roh sakau muncul, ya, itu baru dia lepas. Kalau roh sakau itu muncul, kayak gemetar dia, kayak kedinginan. Wah, minta-minta ampun, masuk di kolong-kolong meja. Tapi itulah roh najis yang mengikat. Coba, belek tangan darah ya, suntik, tarik darahnya, suntik lagi, tarik darahnya. Enak nggak? Potong tangan-tangan ya, kasih darah, rokok, isap lagi. Saya nggak mau. Saya terlibat narkoba, tapi saya nggak mau catatin diri saya. Karena apa? Saya lahir dari orang tua saya sempurna. Kenapa saya harus potong-potong? Cuma yang memang jadi rusaknya kuping saya. Kalau sekarang kan kita lihat artis dua-dua ya. Kalau saya satu kuping, 6 bolongan. Ini juga rusak. Tapi karena gaya-gaya udah lupa. Sebab apa? Narkoba kan tinggal tusuk. Jadi baca mantra dulu. Pakai jarum pentul. Jadi ada 6. Rusak ya. Sekarang mau tutup udah nggak bisa.
Ini roh perbudakan. Sebelum bertobat, saya hidup dalam dosa. Pakai tato. Satu tato kan, gak puas. Pasang lagi tato. Gak puas, pasang lagi tato. Aduh. Jadi jangan coba-coba deh. Kalau kita udah mulai pasang satu tato, besok akan 2. Besok lagi akan 3. Kenapa? Ada roh jahat. Firman Tuhan katakan, hendaklah tubuhmu jangan digoresi, dirajai tanda-tanda apapun, akulah Tuhan. Kalau ada yang begitu, berikan diri, dilayani ulang. Nah, jadi yang keempat, penyembahan berhala Yunani, idolatria, yaitu penyembahan roh-roh orang atau patung-patung berhala. Kalau kita boleh enggak? Pak Yanman, kalau begitu saya mau tanya. Boleh, kalau mau bertanya juga boleh. Kalau saya datang ke kuburan, saya boleh enggak berbicara di kuburan? Halo? Boleh enggak? Dulu waktu saya hidup dalam dosa, senang sekali. Asal ibu saya didik saya pakai rotang, saya lari ke kuburan. Mau malam, mau pagi, mau siang, ngomong, Pak, aduh gimana nih Pak? Ini gini. Sekarang saya mau tanya, waktu kita ngomong begitu, orang tua kita dengar nggak? Itulah tipuan iblis. Bisa ya? Firman Tuhan katakan orang yang sudah meninggal tidak lagi ada di situ, tapi langsung kemana? Firdaus atau? Ya, kalau Firdaus itu penantian untuk ke sorga ya, atau Hades, penantian untuk ke neraka. Cuma ada 2. Maka itu kalau kita bahasa kisah masalah Lazarus dan orang kaya jelas. Orang kaya meninggal, dia nyesal. Dia nggak bisa lagi ketemu saudaranya yang masih hidup. Dia suruh apa? Bapak Abraham tolong dong. Dari situ tolong kirim orang dong. Abraham bilang apa? Tidak. Ada pada mereka apa? Kitab para nabi. Inilah Alkitab, kitab yang paling lengkap. Jadi kalau kita percaya kepada Alkitab, lakukan. Alkitab katakan orang hidup dan orang mati tidak lagi bisa bertemu, terpisah, jurang tak terseberangi. Jadi nggak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati. Itu hal-hal yang memang mendukakan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perseteruan, perselisihan, iri hati, geram, ambisi itu juga dosa. Ambisi boleh saja, tapi ambisi yang positif, libatkan Tuhan di sana. Tuhan, saya mau jadi direktur, tolong Tuhan bantu saya. Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau ada ambisi yang akhirnya kita bukan datang dan cari Tuhan, ya, minta pertolongan Tuhan, tapi kita minta pertolongan siapa tuh? Pernah tahu orang pintar? Sebenarnya orang itu orang bodoh. Tapi kita orang pintar mau dibodohin oleh orang bodoh. Akhirnya kita orang pintar, kita anggap diri kita bodoh, kita anggap dia pintar. Coba, apa yang pintar dari dia? Kamu nanti jadi direktur, iya. 2-3 tahun yang akan datang lagi. Pegang gak kita? Halo? Nah, saya mau tanya dulu nih. Halo anak-anak gadis. Bintang kamu apa sayang? Oh, baguslah. Kalau nggak tahu bagus. Saya mau tes aja nih. Halo Keset, bintang kamu apa sayang? Oh. Ada yang katakan begini, oh bintang saya Scorpion. Boleh nggak? Scorpion itu apa ya? Scorpio. Scorpion itu motor ya? Berarti nggak tidur. Scorpio. Scorpion itu motor ya? Scorpio, tahu Scorpio? Bagaimana tuh model Scorpio? Perhatikan ya. Ini berarti mesti dilayani lagi nih. Iya, saya tato di sini kalajengking, bukan berarti saya bintang itu. Bisa? Tapi ada orang yang maaf baca bintang itu dan dikatakan, wah,
Mulai dari hari Minggu, jangan kamu keluar pagi-pagi. Keluar di atas jam 10, rezekimu akan baik. Keluar pagi-pagi, rezekimu akan hilang. Bagaimana tuh? Ke gereja enggak kita? Bapak Ibu jangan mau dibodohin. Itulah cara iblis. Horoskop, ramalan bintang, primbon dan sebagainya itu tipuan iblis untuk menjebak kita. Waktu kita percaya, ingat, roh iblis menguasai kita. Dan itu akan terbukti. Mati. Akhirnya di pikiran kita apa? Aduh, 5 tahun lagi mati. Mati enggak? Belum sampai 5 tahun udah mati. Ada kami layani artis, aduh jeleknya minta ampun. Tapi dia punya peran, udah sekian ratus film. Begitu susuknya keluar dari dahinya, takut mati. Perhatikan Bapak Ibu, bisa ya? Karena apa? Dukun susuknya bilang, kalau ada yang keluar, wah kehidupan kamu gak lama lagi. Datanglah ke kami. Dan memang betul, puji Tuhan, ini dari gak jadi percaya Yesus, akhirnya jadi percaya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu begitu dilayani, waduh, bukan cuma di muka aja, semua tubuh dia pasang susuk. Padahal orangnya jeleknya minta ampun, tapi main film, ratusan film dia tangani. Habis itu gimana? Ketahuan benar-benar siapa dia. Kan begitu ya? Itulah cara iblis mempergunai kita dan iblis memakai kita. Ingat, rezekian dari iblis itu nggak langgeng, nggak bertahan lama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi hidup dengan keinginan daging, hidup menurut daging, sekarang hidup menurut roh. Nah, hidup menurut roh, bagaimana roh kehidupan kita bersama-sama dengan roh Allah bekerja sama, sehingga kita memanggil Allah ya Aba ya Bapa, dan kebenaran firman Tuhan akan mengalir dan menjadi nyata bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berlaku bagi kita orang percaya. Kalau kita hidup menurut roh, roh Allah ada pada kita, itu yang Allah inginkan. Oleh sebab itu ada kasih. Kasih itu Yunani ya, agape itu kasih dari Allah. Sebenarnya bukan kasih manusia kepada Allah, tapi kasih Allah kepada manusia yang diterapkan waktu manusia menjadi satu dengan Allah. Dia harus mengimpartasi kasih itu juga kepada orang lain. Bukan ego, bukan hidup dalam kenyamanan, tapi keluar dari zona nyaman, merasakan bagaimana orang-orang di luar sana. Itu yang Allah inginkan. Itu kalau kita hidup bersama dengan Allah. Ada sukacita, cara gitu ya, cara atau kara itu ya. Itu bahasa Yunani. Berarti sukacita ini bukan dibuat-buat, tetapi sukacita ini dari dalam. Waktu kita hadir di mana saja, itu ada orang-orang di sekitar kita itu merasakan sukacita. Sama seperti kita. Itu kalau kita hidup menurut roh. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera ini bahasa Yunani Irene ini damai sejahtera yang berasal dari Allah yang dari dalam keluar. Nah, seperti apa ya? Bapak Ibu kalau makan makanan bergas, bagaimana, bisa tahan nggak? Kalau mau sendawa, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kami di Ambon, kalau orang ada yang begitu, itu dimarahin. Tapi kalau orang itu makan, dia kentut, nggak apa-apa. Tapi kalau gitu, habis. Dipukul, diusir, keluar dari meja makan. Kenapa? Lebih baik keluar, kenapa kalau orang habis operasi itu harus kentut? Bukan sendawa. Kan sendawa sama juga kan? Boleh dong minum? Enggak. Kalau orang habis operasi, kentut dulu, baru boleh makan, boleh minum. Berarti bagus metabolisme tubuh. Oleh sebab itu, orang kentut bukan berarti tidak bagus. Wah, kurang ajar nih, jangan. Coba, maaf Bapak Ibu, pernah dengar nggak? Kami dapat kasus banyak.
Ada orang yang nggak bisa kentut-kentut, tahu nggak? Itu gas naik ke otak, mati. Jadi Bapak Ibu jangan anggap sepele. Kalau sendawa oke, ya kan? Kita bisa cari tukang urut, cari ini, gitu ya. Ada orang yang begitu pegang kita, begitu urut apa? Meraung gitu ya. Saya bingung, orang pijit orang kok bisa begitu ya? Kayak macam, saya bingung, ini benar nggak? Itu benar nggak tuh? Ya, saya bingung, gitu ya. Tapi nggak ada tuh orang begitu pijit orang, dia juga buang angin, gitu nggak ada. Hanya orang itu berarti orang itu sehat. Jadi Bapak Ibu perhatikan, hidup dalam roh ini paling penting. Damai sejahtera itu dari dalam yang mengalir sehingga orang lain merasakan. Kita nggak usah, tapi kehadiran kita aja orang rasa tenang. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua adalah buah roh. Tapi kalau kita nggak sabar mendidik anak, istri nggak sabar terhadap suami, begitu suami pulang telat mulai diinterogasi, dari mana aja Pak? Ini jam berapa Pak? Emang jam segini masih ada ya? Kantor buka ya Pak? Jangan, tahan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan kan? Entah ban motor kempes, gitu ya? Atau motor kita ada gangguan, bisa saja. Tapi mari kita mulai mengendalikan. Mulai dari melatih kesabaran. Waktu kita melatih kesabaran, Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini, langsung jadi sabar. Tidak. Saya melatih kesabaran saya karena saya manusia jalanan. Asal orang lihat saya aja saya datang, matamu taruh mana? Gitu ya. Begitu saya latih kesabaran saya bagaimana? Selalu orang pelototin saya gitu ya. Saya bilang, Tuhan, enggak, saya orang yang merdeka. Saya perlu pergunakan otoritas Allah. Mari Tuhan, urapi saya, berikan kesabaran buat saya. Ada orang injak kaki, Pak, maaf, kaki saya Bapak injak. Oh iya Pak, maaf. Kalau dulu, jangankan ngomong, langsung tangan kaki jalan gitu ya. Kalau sekarang, Pak maaf. Kalau dia maaf, iya maaf Pak. Memang kalau kita nggak mau diinjak, kita naik taksi gitu ya. Tapi itulah pengalaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hidup menurut roh, ya, hidup oleh roh ini paling penting. Dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Roh manusia waktu kita lahir ada roh kehidupan. Roh kehidupan kita mau isi dengan roh jahat atau roh baik. Waktu kita melibatkan Allah berarti roh baik, roh Allah itu menguasai kita dan memimpin kita sehingga kita berjalan dan meraih berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita tanpa ada gangguan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu, ada orang tanya, Pak Yaneman, Ibu Ros, usahanya apa? Kami senyum-senyum. Kenapa begitu pertanyaan? Kami cuma orang yang melayani Tuhan full time. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita hidup bersama Allah, siap. Berkat itu mengikuti kita. Bukan kita yang mengejar berkat. Waktu kita mengejar berkat, berkat itu makin jauh. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, berkat itu mengikuti kita. Kita tidur aja, Tuhan berkati kita. Amin enggak? Iya, waktu kita tidur, Bapak Ibu, bangun pagi-pagi dengan kesegaran yang baru, itu dari Tuhan. Oksigen itu cuma Tuhan berikan. Nah sekarang tanpa kita bayar, kita menerima itu. Apa perlu kita bersungut-sungut? Tapi mari kita memuliakan Allah dengan katakan apa? Tuhan terima kasih, kalau hari ini saya ada sebagaimana adanya saya, karena Engkau bersama-sama dengan saya. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga Engkau boleh mengajarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hidup oleh roh itu yang paling penting dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan segala keinginan-keinginan daging kami, iri hati, kedengkian.
kebencian, kecemaran kami untuk saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi mari Tuhan ajarkan kami untuk saling mengasihi, hidup berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.